Selamat siang semuanya, saya Gadis Angelika Limas dari jurusan Komputerisasi Akuntansi Bindustrian 2022 kelas LA 14. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai 4 topik untuk ujian akhir semester saya untuk pelajaran Accounting Information System Analysis and Design. Topik pertama saya akan menjelaskan mengenai purchase order dan payment order. Yang kedua saya akan menjelaskan mengenai first cut sequence diagram, communication diagram, sama cost diagram. Yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai the system security and system control you propose to that system. Yang keempat saya akan menjelaskan mengenai what is the implementation strategy approach you propose and why. Berikut rinciannya. Selamat menyaksikan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai quotation and purchase order. Pada tahap ini, histori pengadaan, klik nomor quotation pada kolom penawaran dan lihat penawaran pada kolom tindakan. Yang kedua, apabila quotation sudah selesai, masukkan detail PO kamu dan mengklik tombol buat PO. Yang ketiga, pembeli akan diarahkan ke halaman PO digital. Pada halaman ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pembeli, yaitu mengisi nomor PO perusahaan, mengubah alamat penagihan dan memilih dari drop down sesuai dengan alamat perusahaan. Yang ketiga, upload lampiran PO opsional namun wajib ada lampiran jika menggunakan metode pembayaran term of payment. Yang keempat, simpan sebagai draft. PO disimpan sebagai draft dan dapat diedit nantinya. Yang kelima, simpan dan lanjutkan. PO disimpan dan disubmit untuk proses selanjutnya. Pembayaran buka pengadaan. Usai mengunggah purchase order, kamu akan diharapkan menuju halaman pemilihan tipe pembayaran. Kamu dapat memilih tipe pembayaran cash atau term. Apabila kamu memilih cash, kamu akan ditampilkan petunjuk pembayaran berikut. Transfer ke rekening Bukalapak yang tertera pada halaman sesuai dengan nominal pada purchase order yang kamu unggah. Segera transfer pembayaran rekening Bukalapak dan konfirmasi pembayaran melalui bukti upload bayar. Apabila kamu memilih top, pastikan berkas untuk pembuatan MOU sudah lengkap. Kami akan menghubungi kamu untuk proses selanjutnya. Tahap pembayaran payment order. Klik upload bukti pembayaran pada transaksi pengadaan yang sudah kamu unggah purchase order dan dibayar. Muncul tampilan pop-up untuk memilih bekas ambil gambar atau pindai scan pada komputer. Pilih bekas bukti transfer pembayaran, kemudian klik kirim bukti pembayaran. Selanjutnya, saya akan membahas nomor 2, yaitu mengenai first cut diagram dan communication diagram, serta class diagramnya. Pertama kita buat class diagramnya, ada customer, ada order detail, ada item. Terus ordernya ada payment, ada cash, ada term of payment, ada credit. Misalkan customer kita catat ada nama, ada address. Ordernya misalkan kita catat ada date, ada status. Order detailnya misalkan ada nama perusahaan, nama PO-nya, tanggal PO, alamat pengiriman, nama penerima, penagihan, lampiran PO. Itemsnya misalkan ada nomor, description, quantity, unit, harga item, ongkos kirim, total price. Paymentnya misalkan ada cash, ada top, ada credit card. Cash itu ada jumlah tagihan, berita transferan. Term of payment itu ada name, ada string, ada bank ID. Terus ada credit itu ada name, ada type ID cardnya, expired date-nya, sama nomor rekeningnya. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai communication diagram. Ini dia saya buat communication diagramnya. Ada actor, ada payment detail, ada cash, term of payment, ada credit card. Aktornya itu ada order payment,
ada choose payment method, ada payment method, payment ID. Payment detailnya untuk ke cash kita catat ada jumlah transferan, ada berita tagihan. Term of payment itu ada nama bank ID, credit card itu ada nama, tipe ID, expired date, nomor rekening. Lanjut kita akan membahas mengenai fast cash sequence diagram. Ini dia yang saya buat mengenai first cut diagram, yaitu purchase order. Bisa dilihat gambarnya. Dan ini payment order. Selanjutnya saya akan bahas nomor 3, yaitu mengenai the system security and system control you purpose to that system. Saya memilih role based access control because LBAC is the most demand in the regard to access control system. Not only it is a high demand among households, LBAC has also become highly sought after in business the world. In LBAC system, access is assigned by the system administrator and is strictly based on the subject role within the household or organization, and most privileges are based on the limitation defined by their job responsibilities. So, rather than assign the individual as a security manager, the security manager position already has access control permission assigned to it. LBAC make life much easier because rather than assigning multiple individual particular access, the system administrator only has to assign to access job titles. B. 8 ways to keep IT system security. Pertama, kita protect with password. Kita lindungin passwordnya supaya tidak terlihat oleh orang lain. Terus yang kedua, design safe system. Ketiga, account session screening and background checks. Yang keempat, provide basic training. Yang kelima, avoid non email attachment. Yang kelima, hang up and call back. Yang ketujuh, think before clicking. Yang kedelapan, use a virus scanner and keep all software up to date. Selanjutnya nomor 4. What is implementation strategy approach? Why? The implementation strategy approach my purpose is menciptakan komunikasi secara berkelanjutan. Pemimpin harus berkomunikasi tentang strategi secara terus-menerus agar orang-orang di seluruh organisasi dapat memahami dan menginternalisasikannya. Yang kedua, menjelaskan hal-hal yang dikerjakan. Pemimpin dapat menjelaskan mengapa mereka memutuskan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Pengikut sibuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan organisasi sering tidak memikirkan diri sendiri. Yang keempat, jelaskan apa arti perubahan yang dilakukan bagi setiap orang. Orang-orang sering takut akan perubahan dan itu termasuk ketakutan akan arah strategi baru. Menjelaskan apa saja yang tidak berubah seringkali merupakan ide yang baik untuk meningkatkan karyawan tentang kekuatan perusahaan. Apa yang saat ini dikerjakan, apa yang tidak akan berubah. Why? Because dengan mengikuti teknik-teknik tersebut, para pemimpin dapat memastikan pelaksanaan implementasi strategi lebih mulus. Visi, misi, nilai, dan tujuan utama organisasi pun dapat dicapai sesuai dengan rencana. Terima kasih. Selamat siang.